2 tahun Jokowi Ma'ruf, ICW soroti janji palsu pemberantasan korupsi. Pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah berjalan selama 2 tahun. Indonesia Corruption Watch mencatat nyaris tidak ada perubahan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Alih-alih perbaikan kerusakan, menurut ICW, rezim Jokowi Ma'ruf justru melanjutkan pelemahan pemberantasan korupsi. Mengacu pada janji saat Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf berjanji membangun penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Namun, pada tahun kedua masa jabatannya, ICW melihat tidak ada kondisi yang mengarah pada upaya dan kebijakan yang sejalan dengan misi di atas. Sebut saja misalnya skandal TKW KPK sebagai kelanjutan dari pelemahan KPK melalui revisi NU KPK. Presiden Jokowi bahkan tidak mengubris rekomendasi Ombudsman serta Komnas HAM sama sekali untuk membatalkan kebijakan pemecatan kewenangan pegawai KPK, ujar peneliti ICW Lalola Lester dalam Konferensi Pers Selasa 19 Oktober 2021. Berikut sejumlah poin catatan kritis ICW soal evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf. Pelemahan pemberantasan korupsi setelah menyetujui revisi UU KPK dan memilih pimpinan KPK kontroversial. ICW menyebut babak akhir pelemahan KPK adalah TKW KPK. Diamnya Jokowi dalam kasus ini dinilai memberikan sinyal bahwa Presiden setuju dengan TWK KPK. Padahal konsekuensi TWK KPK jelas, berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh sebagian dari 58 pegawai KPK yang dipecat mandek berhenti di aktor lapangan yang telah tertangkap, ujar Lalola. ICW menilai sejumlah kasus korupsi kakap tidak ditindaklanjuti secara serius. Dalam kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara misalnya, KPK tidak menyusut dugaan keterkaitan individu-individu lainnya. Padahal 2 politisi PDIP yaitu Ihsan Yunus dan Herman Heri disebut-sebut dalam kasus tersebut. Hingga hari ini, Harun Masiku yang menyuap anggota KPU RI pun tidak pernah ditemukan. Tata kelola penegakan hukum pada pertengahan Juni 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kehadiran buronan korupsi. Joko S. Jara. Kala itu, Joko diketahui masuk ke yurisdiksi Indonesia untuk mengurus permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak lama berselang, Joko ternyata diketahui bekerja sama dengan sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pegawai administratif di Jakarta agar kedatangannya tidak terdeteksi penegak hukum. Joker dibantu oleh pejabat penting kepolisian, yakni Kepala Biro Pengawasan PPNS Polri, Brigjen Prastio Utomo, dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonarat, dalam menghapus data Red Natic Joko. Di sini tampak bahwa integritas anggota Polri masih perlu dibenahi lebih lanjut. Kejaksaan Agung juga menjadi pusat skandal Joker. Jaksa Pinangki Sirna Malaresi membantu Joko dalam menawarkan action plan permohonan fatwa dari Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung agar buronan itu tidak bisa dieksekusi ke lembaga permasyarakatan. Karpet merah remisi koruptor. Melemahnya spirit
pemberantasan korupsi juga disebut menjalar hingga diwacana remisi bagi koruptor. Sesuai dengan PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, revisi bagi korupsi hanya berlaku untuk dua kategori, yakni justice collaboration dan narapidana yang telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara. Namun, wacana untuk melonggarkan syarat pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi dinilai kembali mendapatkan momentumnya. Terpidana kasus korupsi menyuap Hakim Otto Cornelis Kaligis mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 14 huruf I UU Permasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam putusan nomor 41/PUU X/2021 jelas Majelis Hakim menolak seluruh permohonan dan tidak menghapus pembatasan remisi bagi koruptor. Akan tetapi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpandangan bahwa pemberian syarat khusus terkait remisi bagi kejahatan korupsi tidak berorientasi pada konsep restoratif justice dalam pembaharuan arah pemidanaan. Pertimbangan MK ini menjadi bahaya dan membuka ruang bebas tafsir bila mana hal tersebut dijadikan dasar untuk menghapus kewenangan dalam pengetatan pemberian remisi koruptor dalam PP 99/2012. Hal ini semakin mengkhawatirkan setelah DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memasukkan UU Permasyarakatan dalam program legislatif nasional tahun 2021. Pembentukan regulasi dan kebijakan anti korupsi saat ini pemerintah harus punya satu kebijakan khusus pemberantasan korupsi, yakni Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ada 3 sektor yang menjadi fokus kerja dalam Stanas PK, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Berdasarkan catatan pada website resmi Starnas PK di starnas.kpk.go.id dapat dilihat bahwa capaian pada masing-masing fokus masih belum optimal dengan capaian di bawah 50%. Capaian di atas semakin diperburuk dengan ketiadaan mekanisme evaluasi pencapaian dan kinerja, serta konsekuensi dari tidak tercapainya sejumlah agenda aksi pencegahan korupsi dalam Starnas PK.